Pertanyaan, bisa jawab nggak dok, kenapa banyak dokter yang obes? Mampus. Jawab kau. Kita tarik dulu pertanyaan, kenapa seseorang bisa obes? Jadi kalau aku secara pribadi ya, menganggap makan tuh punya 3 tingkatan. Hud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Dr. Tita Citot. Dan kali ini ada duo Citot. Iya, duo Citot. Tita lain tidak bukan, saya tidak sendiri. Ini bersama teman satu angkatan saya. Beliau adalah dokter jantung yang dulunya pemain bola, semi pro, terus nge-gym, powerlifter, terus tiba-tiba sekarang lari. Nah, ini cocok dokter jantung yang berolahraga. Jadi buat kawan-kawan semua, netizen-netizen yang budiman dan sangat cerdas, yang langsung pertanyaan kita akan ajukan, tidak lain tidak bukan, kita sambut Dr. Agi Ramadhani, SPCP. Halo. What? Anda fans MU apa Real Madrid? Saya Real Madrid. Nggak dapat piala. Oke, Dr. Agi. Dr. Agi, kita langsung to the point aja. Anda dokter jantung, tapi kita nggak akan nanti bahas jantungnya terakhir. Siap. Mas Agi ini kan adalah atlet hybrid. Hybrid. Kalau lihat medsosnya Mas Dr. Agi, kalian bisa cek, follow. Mas Agi ini kalau storyline-nya malah berawal dari obesitas. Obesitas, 80 Betul ya? kg. 80 kg dengan tinggi, 164. berarti orang 164, 80 kg obes, Ya, dan nge-gym. nge-gym. Badannya sudah shred, Ya, bagus banget. Terus tiba-tiba memutuskan lari. Yang mana kita tahu aktivitas lari lumayanlah akan mengikis massa otot Mas kecil-kecil. Otot, betul. Bisa diceritakan nggak story-nya dari obes, akhirnya ke tahun berapa, terus bisa nge-gym, badan udah bagus banget, udah jadi bodybuilder menurutku, secara estetik kok malah lari. Monggo Mas Agi, Oke. waktu dan tempat. Kamera mana nih? Oke, Siap. sana. Monggo Mas Agi. Oke, terima kasih kesempatannya Dr. Hudi. Senang sekali kita bisa ketemu lagi. Formal sekali ya. Ya itu panggilan tugas kuliah, Tirta. Siap. Ya, itu nama sudah dibuang itu. Jelek kali namanya. Tirta ya. Siap Pak Tirta. Ya gitu dong. Jadi Ada jangan formal-formal bisa nggak? bisa. Keselin sekali ya. Jadi dulu awalnya ketika PPDS atau pendidikan dokter spesialis itu benar-benar semua pola hidup saya itu kacau lah. Makan sesempatnya, tidur sesempatnya. Jadi saya mengalami peningkatan berat badan itu cukup signifikan. Nah, sehingga pada satu titik di mana program pendidikan itu sudah hampir selesai, saya merasa, wah kalau jadi dokter jantung menurut saya nggak bisa ya seperti ini memberikan edukasi mengenai pola hidup yang sehat dengan berat badan yang berlebih seperti itu. Jadi saya memutuskan harus berubah. Nah, titik lebih pasnya itu ketika sebenarnya kan 2018 saya masuk PPDS. 18. 2018, Juli 2018 aku masuk PPDS. Oh berarti jeda 2 tahun dari sumpah ya? Jadi sumpah dokter. Aku internship setahun, habis itu kerja 10 bulan baru PPDS. Oke. Nah, setelah itu kita kan menghadapi COVID ya 2019. 2020. 19 akhir betul. 19 akhir 2020 COVID. Itu semakin aktivitas fisik kita kan semakin terbatas. Oke. Nah, jadi aku berat badannya naik banget. Sampai akhirnya COVID sudah reda, orang-orang mulai main bola lagi. Nah, aku kebetulan posisinya bek kanan kan, bek kanan. Aku ngerasa dulu kok gampang ya kita naik turun, bantu serangan overlap kayak gitu. Di titik itu aku ngerasa engap, Tir. Oh, iya. Gitu ya. Sudah ingat. Ya, gitu ya. Aku ngerasa engap. Netizen ikutan. Jangan ya. Jangan. Ini tahu netizen gampang nih ya. Nah, sehingga memutuskan di saat itu kita harus berubah. Itu tahun berapa? 2021, 2022. Oh, berarti 3 tahun gaya hidupmu hancur lebur Wah, ya? hancur lebur. 2022 baru sadar ngap. Engap. Dan berat saat itu? Dan berat 80 tadi. 80 Oke, kg. lanjut, Itu parah sekali untuk lari udah nggak kuat kan. Nah, di titik itu pertama aku nge-gym. Habis itu dengan mengatur pola makan menganut keto. Oh, kamu diet keto. Ini Keto beda dulu. lagi. Beda sama Raffi ya. Gimana? Ya. Terangin. Jadi keto bener-bener full cut karbo. Full cut karbo. Karbo cuma cheating day seminggu sekali. Makannya full sayur, daging ayam, daging dan dada ayam. Tadi daging merah, Daging merah, dada ayam, fibernya dari sayur. fibernya dari sayur. Oke. Sama pakai whey Whey protein. Oke. Nah, habis itu gym standar lah sampai sekarang juga aku dari dulu konsisten untuk gym selalu programnya PPL, Apa itu? Push pull leg. Oh, push pull leg. nggak bosen ya? Nggak bosan. Oke, Sampai push sekarang pull leg. masih itu.
Dan akhirnya turun berat badan lumayan, angkatan sudah kurasa cukup. Nah, bisa ceritakan nggak angkatannya bench press berapa? Berapa tahun progresnya? Dari 80 kilo sampai foto yang proper ini, foto yang ini nanti dikasih ke tim ya, ke hakim Siap. ya. Foto proper ini progresnya berapa bulan? 1,5 tahun sih. Mau cepet ya? Cepat. 18 bulan. 18 bulan. Itu selama 18 bulan mendapatkan flux seperti ini, bench press berapa kilo? Bench press, aku tuh dari dulu merasa bahwa genetik chestku tuh memang kurang lah. Tapi dapat, Dapat 80 tok. gede dong, lumayan. Jadi cuma 1 kali body weight kalau untuk bench press. bench press. Squat, Squat at top of my performance 150. wih tiang. One rep max tapi ya. One rep max ya? One rep max. Dengan gerakan squatnya back, Back, sumo atau front? front, no sumo. Ngeri ya. Oke, No terus sumo. habis itu deadlift, Deadlift sama di 150, one rep max. conve apa sumo? Konvensional. Tian. Konvensional. Ada videonya? Ada. Nanti kasih ya, Kim minta video. Ini video PR-nya. Itu tahun Siap. berapa mencapai PR? 1,5 tahun setelah latihan itu. Oke. 1,5 tahun setelah latihan. Cuma kalau sekarang untuk main one rep max kayak gitu aku juga takut sih. Selain menyadari karena usia juga sudah kepala 3. Kemudian intensitas olahraga juga aku sudah nambah lari sehingga menurutku akan lebih rentan untuk terjadi cedera. Jadi aku sekarang agak jarang untuk main beban yang berat-berat. Oke. Nah ini agak unik nih. Estetik udah keren, looks udah keren. Ya. Selesai dong. Ya. Kok tiba-tiba ke lari? Oke, jadi sebenarnya lari itu aku relatif terhitung anak baru, Tir. Oke. Anak baru. Karena aku baru mulai intensif lari itu aku ingat Juni 2023. Sama aku juga. Ya, Sama. Juni 2023. Nggak baru-baru banget lah. Jadi ya, baru banget lah. sedikit banyaknya terkait dengan apa namanya perjalanan karir. Karir. Ya, terkait perjalanan karir. Bentar, Jadi kenapa tuh? aku lulus PPDS atau sekolah spesialis kan 2023 awal. Oh Januari 2023 SPJP. Maret 2023 SPJP. Oke. Nah, 4 tahun lebih kan, 4,5 tahun lah. Setelah itu karena aku aslinya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, tepatnya 60 km dari Banjarmasin ada namanya Pelaihari. Nah, aku tinggal di situ, jadi aku bekerja di sana, nyonyah sama anak-anak nggak mau diajak. Oke. Nyonya sama anak-anak nggak mau diajak. Jadi aku mikir menghabiskan waktu yang tersisa ini ngapain lagi ya gitu. Ngapain lagi ya? Nge-gym sudah. Terus aku ngaca, wah kayaknya masih agak sedikit kurang shredded nih. Masih ada space waktu yang bisa aku manfaatkan buat coba lari ah. Oke. Jadi awalnya dari sana. Jadi mulai aku ingat banget waktu itu main 5 kilo Pak. Dapat pace 730 Itu tahun? 2023 itu. HR 160-an, Pak. Oke. Oke. HR 160-an. Untuk 5 kilo pertama dong. 5 kilo pertama. Berarti itu karena mungkin body fitnessmu bola dong. Ya, Cukup dong. Cukup. Pertama kali lari dapat 730 HT segitu. Ya. Untuk pertama kali well no. well, lumayan lah. Not Iya, bad. Not bad. Oke. Nah, jadi jalan, kemudian waktu itu tuh berbarengan sama 3 bulan setelah aku mulai lari, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, aku agak lupa ya persis tanggalnya. Either akhir September atau awal Oktober. Itu kebetulan ada event lari, Pak. Paling besar se-Kalimantan. Apa namanya? Namanya Arutmin Borneo Run. Oke. Jadi di situ aku dapat mileage tuh aku ingat sekitar 30 sampai 40 km per minggu. Untuk mempersiapkan aku masuk Arutmin itu. Di situ aku ngerasa, loh kok asik juga ya ternyata lari ya. Aku langsung daftar HM, Pak. Jadi dari Juni mulai pertama lari, persiapan 3 bulan HM, Pak. Jadi kamu bisa mengambil kesimpulan event itu membantu kita disiplin. Membantu kita disiplin. Oke, dapat poin 1. Ya. Event lari itu membantu kita disiplin latihan. Ya, karena ada target yang pengen kita capai. Dari 3 bulan akhirnya HM-nya dapat 158. Virgin HM-nya sub 2. Virgin HM, Pak. Nah ini bukan. Ini karena ingat ada body fitness basic main bolanya berapa tahun? Dari SD, Pak. Oh ya udah selesai. Case close. Itu dulu ya. Jadi buat teman-teman jangan ya paham ya. Nah, setelah 158 lanjut. Ya.
Nah, di titik itu Pak, aku ngerasa tapi, oh latihan 3 bulan bisa kok 158 gitu. Kemaki, tung 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 tung. Nah, Ciri khas fans MU nih, baru dikasih senang, laku ya. Tapi Real Madrid ya. di titik itu, lari itu akhirnya tetap disiplin, tapi kayak mandek gitu loh Pak. Demot. Bukan demot juga, mandek aja. Mandek dalam artian ya sebagian karena dipengaruhi kerjaan juga sih. Jadi aku tuh sempat jadi SPJT satu-satunya Hud. Oh, yang kamu sempat cerita. Jadi pasien numpuk no. Numpuk. Jadi agak apa namanya kewalahan dengan pekerjaan, tapi tetap berusaha disiplin lari. Oke. Hanya saja karena beban kerja yang seperti itu menurutku nggak feasible buatku untuk daftar race di mana-mana. Karena akan rentan. Ini quote kedua, berarti jangan ikut event kalau sadar kerjanya sibuk. Yes. Berarti sudah melakukan itu ya? Sudah melakukan itu. Nah akhirnya cenderung progres lari gitu sejak 2023 September itu cenderung stagnan. Sampai tahun? Sampai tahun ini. Nah ini menarik nih. Bisa diceritain nggak di spill? Oke. Kan lagi ada drama peser. Nah kalau teman saya ini adalah dokter jantung, dokter Agi, ketolak peser Pokari. Ya, Pokari 2024. Diceritain dong. Boleh dong? Kan nggak nyenggol, boleh. Boleh. Jadi Anda kan achieve semua goal nih, sudah atletis, dokter jantung, kerja sebagai dokter jantung satu-satunya Banjarmasin, HM Virgin Sub 2, basic fitness level tinggi. Kok bisa ketolak? Diceritain prosesnya, seleksinya. Ya, proses seleksinya kita daftar, terus setelah daftar itu kita diberikan challenge, diberikan menu lah. Diberikan menu, jadi menunya itu kalau aku nggak salah ingat ya ada weekly millage yang harus kita tempuh. Jadi menunya hanya weekly millage. Jadi terserah bagaimana cara kita menempuhnya, maksudnya mau PES 7 ya, udah lama ini Tir. Oh, pinter ya masuknya pinter ya. Ini Koros ya? Ini Garmin. Oh, kompetitor. Venu 2. Oke, lanjut. Sorry, tahu. Habis itu, jadi setiap minggu nanti direview sama mereka. Oh, ini mencapai millage nggak? Kalau dari hasil review mereka mencapai millage, itu terus naik sampai minggu keempat kalau nggak salah. Berat ya? Berat, Pak. Berat. Jadi gosip-gosip yang katanya seleksi by follower nggak ada ya? Kalau itu menurutku sih nggak ada sih. Jadi memang sulit? Sulit, Pak. Jadi kayak gamification ya? Kayak game ya, jadi makin setiap minggu itu kita makin naik millage-nya. Nah, kalau kita sampai ke tahap akhir, itu nggak salah 55 apa 60 ya per minggu. Nah, kalau kita bisa mencapai millage itu di akhir, baru kita wawancara. Anda lolos? Lolos, saya sampai interview. Oke, lanjut. Saya sampai interview. Jadi ditanya waktu itu interview, value apa yang mau dibawa? Ada ngomong. Saya ngomong. Jadi waktu itu saya bilang, kebetulan Mbak, saya di sini sebagai dokter jantung. Jadi kalau interviewer dah. Terus. Jadi saya membawa misi waktu itu, membawa hashtag lah istilahnya. Run for your heart. Wah, kelas. Run for your heart. Kelas dong. Nah, tapi waktu pengumuman tetap gak keterima, Pak. Enggak. Nah, ini kayak Asdos dong. Iya. Asdos masuk kan? Aku nggak asdos, Pak. Oh, aku yang ketolak terus. Aku 4 kali ketolak. Nah, ketolak. Apakah itu mempengaruhi motivasimu lari? Sebenarnya jujur-jujuran ya. Sangat mempengaruhi, Pak. Sangat mempengaruhi karena kita sudah mengeluarkan effort yang berat ya untuk mengikuti seleksinya, dan kupikir juga waktu itu achievementku bisa mencapai HM Sub 2. Ya, not that good, but not that bad juga ya kan. Oke lah, cukup lah menurutku bekalku, dan ternyata nggak keterima, sedikit lumayan demot lah. Sedikit demot. Jujur-jujuran sedikit terasa demot, kayak malas lari. Jadi akhirnya lari itu ya sekedar menggugurkan kewajiban supaya menjaga badan tetap shredded aja. Jadi Anda BT tapi Anda tetap melakukan? Tetap, Pak. Quote ketiga, benci tapi tetap melakukan. Berarti sudah rutinitas ya? Sudah rutinitas. Tapi Anda sempat ini nggak, kayak teman-teman spill, marah-marah di medsos? Enggak. Oh, profesional? Ketolak, telan? Iya, telan. Tapi ada, kalau suatu saat ada kesempatan tuh, daftar lagi? Ada pengen niat masa depan daftar lagi? Mungkin suatu saat pengen ya. Jadi aku orang yang sangat concern terhadap prevensi kesehatan jantung, Pak.
aku tuh sangat concern lah. Maksudnya kalau kamu sekali kena jantung kan kamu berobat seumur hidup. Lebih baik kamu cegah di awal gitu. Dan olahraga itu metode yang paling efektif untuk memperbaiki atau mencegah penyakit jantung kan. Nah, aku tetap pengen membawa atau kampanye Run for Your Heart itu, Pak. Masuk. Dan dari Demot itu, gimana caranya Arya bounce back menemukan motivasi kembali? Itu 2024 kan? 2024. Oke. Nah, jadi 2024 kan sampai di satu titik bahwa aku dapat tawaran nih kerja di Jawa lagi, Di mana? di Klaten. Coklat. Cowok Clayton. Jawa Klaten. Biarin. Terus lanjut. Nah. Di mana? Boleh netizen pengen tanya. Kalau praktek di mana? Saya di RSUP Suraji Tirtonegoro di Oh, Klaten. gede, pinggir jalan. Betul, Rumah Sakit Vertikal Kemenkes. Oke. Jadi hidup Menkes ya. Hidup Menkes. Oke, lanjut. Nah, jadi waktu itu sebenarnya aku sudah dapat tawaran TIR buat melanjutkan pendidikan intervensi kardiologi di Tiongkok. Subspesialis. Subspesialis. Tiongkok. Di Tiongkok. Sebelum dapat RSST. Sebelum dapat RSST. Ambil loh. Nah, sangat tertarik kan, sangat menarik kan tawarannya. Tapi waktu itu tawaran dari RSST itu adalah ingin melengkapi subspesialis yang lain. Jadi karena mereka sudah punya 2 orang intervensionis kardiologis, jadi mereka butuh tambahan subspesialis itu yang lain, rehab dan prevensi kardiovaskular. Subspesialis, rehab dan prevensi kardiovaskular. Jadi mainnya di ranah prevensi. Karena aku pikir menarik juga ya. Kan aku hobinya nge-gym, hobinya lari, olahraga, makan sehat. menekuni bidang yang sesuai dengan passionku. Ya. We walk the talk. We walk the talk. Not only talk the talk. Nah, jadi kupikir ini udah saatnya untuk kita mengejar kembali performa yang hilang dan memperbaiki. Berarti momennya kembali justru bukan karena senggang, tapi malah karena ada tawaran karir Jogja. Yes. Di Klaten ya? Klaten. Tinggalnya di Jogja. Oh ya lucu ya. Berarti biasanya orang kalau ada tawaran karir kayak dokter-dokter yang lain malah terhambat. Kayak ini dokter Asa. Dia lagi pendidikan PPDS tuh. Malah sempet ya? Kalau terkait itu ya Pak, mungkin kalau dia fellowship pendidikan mungkin bebannya beda kayak kita bekerja. Kan kita dibekali boleh praktek di 3 tempat kan. SPM kita kan ada 3. Nah, sementara pindah, berarti kan aku melepaskan 3 tempat praktekku yang lama. Iya, di Kalsel. Yang di Kalsel. Dan aku praktek di tempat yang baru. 1. Nah, kan sementara baru 1. Jadi aku belum ada SIP kedua, belum ada SIP ketiga. Jadi spare waktunya menurutku masih cukup banyak. Jadi sekarang boleh tahu rutinitasnya teman-teman bisa dilihatkan a daily in your life. Dari bangun subuh, kerjanya berapa jam, terus nge-gym di hari apa, ada sesi tabrakan nggak, larinya di hari apa. Seminggu itu lah di breakdown. Jadi dalam 1 minggu, aku membreakdownnya menjadi weekly mileage. Between 50 to 60 lah. 50 sampai 60. Gym 3 kali seminggu, tetap dengan PPL. Nah, bangun jam 4 pagi. Tidur jam 10, jam setengah 11. Itu privilege karena 1 SIP ya? Privilege karena 1 SIP. Dan SPJP-nya di tempatku ada 4 orang. Siapa aja? Siapa aja? Dr. Heri, Dr. Randy, Dr. Nabila, aku. Furkon sekolah? Mas Furkon sekolah. Harusnya ada 5. Jadi jadwal untuk on call tiap malam kan nggak banyak. Nah, jadi masih bisa lah 50 to 60. Setiap kali lari minimal 10. Minimal 10. Minimal 10. Waktunya tidak mesti di hari yang sama. Yang penting seminggu itu tercapai 50 sampai 60. Kayak aku juga ngerasain, pasti kan pernah dengar istilah feel your body. Nah, kalau aku ngerasa bisa nih, gas. Kalau aku ngerasa kayaknya butuh rest deh. Rest. Pernah nggak menggabung waktu gym dan angkat beban dan lari? Mesti akan ada bentrok pasti. Bisa kapan? Di sesi push pull leg atau pas legnya atau pas push? Nggak mesti. Aku tidak memperhatikan ini sesi push, ini sesi pull, ini sesi leg. Cuma yang pasti adalah men-spare waktu antara leg day dan long run.
Oh. Jadi kalau aku nggak mau Pak, habis leg day long run gitu. Jadi Oh beda, ada aliran soalnya. Ada aliran. Yang habis leg day long run. Itu juga. Saya cedera. Jangan ditiru ya. Jadi yang ku perhatikan cuma pembagian itu aja. Yang penting leg day-nya tidak saat sehari sebelum long run. Oke, nah ini background-nya dokter Aki udah beres. Siap. Sekarang kita akan ke pertanyaan yang segmented, kayak pertanyaan dosen. Event lari semakin banyak. Betul. Penting nggak menurutmu seorang peser memiliki kemampuan resusitasi jantung paru? Jawab. Skala 1 sampai 10 Pak. Ya. 100. Sangat penting. Terangin. Sangat penting. Ini karena ini segmennya sudah masuk ilmiah ya. I will answer it academically. Oke. Nah. Ini seru. Ini seru. Jadi- Peser harus bisa RJP. Why? Secara akademik. Jadi aku cerita background dulu ya. Jadi kan aku concernnya mungkin sekarang pengennya ya dan mudah-mudahan terkabul menjadi sports cardiologist. Penerus dokter Dwita. Ya. Yang sekarang lagi di UK. Ya lagi di UK. Nah, kalau kita lihat Pak, siapa sih prominent figure in sports cardiologist? Itu ada namanya Dr. Jonathan Kim. Di Jonathan Kim. Dr. Jonathan Kim. Kalau main sosmed dia adanya di X. Oke. Jonathan Kim MD. Nah, dia itu sports cardiologist, bertugasnya di Emory Hospital di USA, dan dia itu bikin registry Pak, bikin registry, kumpulan catatan gitu, dari tahun 2000. Oh iya? Dari tahun 2000 sampai sekarang 2025. Namanya RACE, RAC. Itu kepanjangannya adalah Race Associated Cardiac Event. Etian, ngumpulin 25 tahun. Ngumpulin Pak, 25 Kayak kohort tahun. berarti. Iya, Kohort manual. manual Pak. Wah, asu. Oke. Nah, dari registry race itu dia sudah bikin 2 publikasi. Yang pertama tahun 2012. Bisa di-share jurnalnya ya? Bisa. Oke, aku nanti share. ya. Di-share ini jurnal pertama. Oke. Nah, jurnal pertama itu dari 2000 sampai 2010 dia ngikutinya. Dan dia hanya melis race itu yang kategori half marathon dan marathon. Jadi long distance running. Jadi selama 10 tahun di Amerika Serikat, itu ada 10,9 juta peserta long distance running. 10,9 juta. Kejadian henti jantung 59. 59 tok. 59 tok. Kecil sekali ya? Kecil sekali. Iya. Jadi kalau kita bandingkan 59 dibanding 10 juta juta. peserta, kan seangkanya tuh kecil. Iya. Tapi kami di Cardiologist ini punya slogan, Pak. Apa? One case is too many. Oh, bagi kami angka 59 banding 10 juta adalah kecil, tapi bagi kardiologis satu aja tuh udah banyak. Udah banyak. Masuk. Satu aja udah banyak. Masuk. Dan tahun 2010 itu dari 59 yang mengalami cardiac arrest, case fatality rate-nya 71%. Wah, nah kalau itu ekstrim. Ya, Jadi hampir pasti 3 dari 4 yang kena henti jantung selama event lari lewat. Nah, ini fresh nih. Aku seneng banget punya kesempatan ngomong sama kamu, Tir. Jadi April kemarin, ini kan bulan Mei nih. April kemarin dia bikin publikasi yang kedua. Nih, jurnal terbaru ya. Jurnal terbaru. Hangat. Kalau yang pertama terbit di New England Journal of Medicine. Wah, ngeri tuh. Ngeri. Valid. NEJM, ngeri. Yang kedua terbit di JAMA. Waduh, lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Jurnal mahal. Nah, jadi yang kedua itu dia ngikuti dari 2010 sampai 2023. 13 tahun. 13 tahun. Yang awalnya pesertanya hanya 10,9 juta menjadi 29 juta. Dia naik 3 kali lipat. Naik 3 kali lipat. Oke. Nah, habis itu kejadian kardiak arrest-nya 179. Loh, kok naik? Oh, Karena kan jumlahnya naik. iya, naik 3 Jadi kali lipat. sebenarnya secara Pokok, proporsi jangan ketawa kamu, babi. Ya. secara proporsi masih sama. Yo. Angka kejadiannya masih sama. Ya. Nah, yang menarik Pak, di publikasi yang kedua ini, case fatality rate-nya 31%. Turun. Turun Pak, dari 70 jadi 30. Signifikan dong. Peserta naik banyak, harusnya case fatality tetap sama. Turun Sama, jauh banget dong. Turun jauh banget. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di penelitian yang pertama, yang tahun 2012, dia bikin analisis kejadian henti jantung itu berdasarkan race course, Pak.
berdasarkan race course. Maksudnya gini, misalnya 42 kilo ya, full maraton. Jadi dia bikin kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Ternyata kejadian cardiac arrest itu paling banyak di kuartal 4. Ya pas habis. Pas habis-habisnya kan. Ngebong, dehidrasi, nutrisi. Yes, jadi dia bikin kesimpulan di sana. Kalau kita bisa menyediakan alat kejut AED. jantung di kuartal 4 yang itu aksesibel secara cepat, itu akan menyelamatkan banyak orang. Nah, akhirnya dengan berbekal pemikiran seperti itu, banyak yang bisa diselamatkan. Case fatality rate-nya turun. Itu terbukti bahwa riset bukan sekedar teori. Bukan sekedar. Jadi risetnya beliau dijadikan acuan event organizer untuk membawa AED di kuartal 4. Yes, exactly. Nah, dari sana kan memang ya secara prinsip AED paling bagus. Tapi apa sih yang AED lakukan itu? Merestart jantungnya kan. AED apa coba biar teman-teman. Automated External Defibrillator. Wah, itu ya bukan AED. Bukan AED. 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 Nah, jadi Alias Defib Portable. defib portable. Kalau kita belum bisa melakukan defib, katakanlah taruhlah misalnya kita sulit nih mencari defib. Apa yang pertama kali dilakukan supaya jantungnya tetap berdenyut? CPR, Pak. Dan mereka bisa melakukan itu. Bisa. Peserta ya. Peserta, kalau di sana kan orang awam aja tidak, pacer bisa melakukan PCR. Nggak harus pacer. Nggak harus pacer. Nah, di tempat kita yang secara ketersediaan alat mungkin masih terbatas, secara pengetahuan mengenai kesehatan lebih terbatas, tapi secara literasi lari, kan pacer mesti diharuskan memiliki pengetahuan di atas rata-rata. Menurutku mereka juga sebaiknya dihimbau untuk memiliki kemampuan CPR. Jadi pacer dalam event, harapannya Dr. Agi, spesialis jantung adalah bukan hanya dia split time rapi, Yes. bukan hanya cadence rapi, Yes, bukan hanya bisa memotivasi, yes. bukan hanya berfollower banyak, tapi juga harus memiliki kemampuan RJP atau CPR. Yes. Ini menarik nih. Dan itu kita belajarnya gampang kok, di YouTube itu sudah banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita lihat. Oke, terus kita akan masih di topik peserta lari. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara tropis, Dr. Agi. Yes, Negara lembab, gerah, otomatis cepat dehidrasi dong. betul. Nah, otomatis kalau kita maraton di Indonesia, itu kan resikonya akan semakin tinggi. Betul. Dan kita lihat kemarin 2 event, BF Iran dan Digiland. Digiland, yes. Itu ada data yang unik. Mungkin Dr. Agi udah baca di Threads atau di Instagram, bahwa pelari sekarang itu sangat kencang. Tunggu. Kencang pace-nya atau kencang heart rate-nya? Kencang dua-duanya. Dua-duanya, oke. Jadi mereka ini mencapai, zaman dulu sub 2 HM itu adalah hal yang mewah. Yes. Di BFI kemarin 100 besar aja sub 100. 100 besar, Pak. Edan. Jadi nomor 120, aku kalau nggak salah 108 apa 120, itu masih 98 menit. Oke. Sub 2 itu 400, Pak. Kenceng dong. Kenceng banget itu. Kenceng banget. Namanya orang kenceng pasti dia akan threshold dong. Ya. Apalagi HM. Beda sama maraton yang mereka dominan main aerobik dulu. Soalnya kalau mereka kenceng akan ngebom di KM separohnya. Betul. Apa resiko kalau semua orang terobsesi buat kencang? Oke. Ini sedikit banyaknya tetap nyenggol keilmuan kita, Pak. Ya makanya tak lempar. Kan kalau dokter kita yang bahas, pasti banyak yang bantah. Ini dokter jantung pelari. Iya. Nah, apa resiko kalau di event ini sekarang orang ambisinya akan kencang? Ya. Jadi menjawab pertanyaan ini kita harus berbicaranya sedikit mengenai ilmu fisiologi, Pak. Ilmu jantung kita. Jadi jantung kita itu kan pasti Dokter Tirta ingat lah, bekerja 2 fase, sistolik dan diastolik. Betul. Sistolik ketika kita memompa darah ke seluruh tubuh, diastolik ketika kita menerima darah dari seluruh tubuh. Oke. Nah, what happen when our heart rate going too fast? Taruhlah misalnya 170, 180 ya kan? Jadi yang terjadi itu periode diastoliknya, Pak, menyempit, Pak. Diastolic filling time itu sempit sekali waktunya. Taruh misalnya ya, 1 menit berapa? 60 detik kan? Kalau denyut nadi kita 180, berarti ada 180 fase
sistolik diastolik. Dalam waktu satu detik, dalam 1 detik 3 kali, Pak. Iya. Brrrr, brrrr, brrrr. Iya. Nah, bayangkan dengan waktu sesingkat itu, jantung harus mengisi dan memompa. Nah, kita Pak, tidak pernah tahu seberapa lama jantung kita itu kuat menghadapi periode yang sesingkat itu. Sekarang dia tugasnya pompa darah. Tapi apa yang mau dipompa, wong masuknya aja sedikit? Logis. Logis kan? Logis. Nah, balik lagi ya ketemuan yang apa? Yang race registry tadi. Jadi dia bilang dari 59 yang registry pertama, 179 yang registry kedua, penyebab paling sering cardiac arrest itu ada 2, Pak. Yang pertama hypertrophic cardiomyopathy, jadi penebalan otot jantung karena kelainan genetik. Yang kedua myocardial ischemia. Waduh, MI, myocardial ischemia. Tapi banyak studi atau telaah lebih dalamnya lagi dari studi itu yang mengatakan bahwa myocardial ischemia yang terjadi itu bukan karena penyumbatan pembuluh darah jantung, tapi karena mismatch antara supply dan demand. Wah, sujo. Jadi yang sistolik diastolik dong. Betul. Betul. Jadi kalau kita hubungkan antara proses fisiologi jantung kita bagaimana bekerja dengan hasil temuan studi tadi juga masuk gitu loh. Oke, itu alasan kenapa banyak coach pelatih lari bilang Anda boleh lari kencang, heart rate tinggi, asal memang latihan. Yes. Karena latihan itu yang membuat jantung terlatih dalam kondisi high pressure supaya feeling time-nya nggak selisih mismatch. Betul, betul. Sebenarnya ada nggak sih teknologi yang tahu bahwa aku ada penyempitan di sini, aku ada bakat di sini, kelainan-kelainan kardiovaskular? Sangat bisa, sangat bisa. Apa teknologinya? Teknologinya kalau kita sih pakai paling sederhana namanya treadmill test. Jadi kita pakai treadmill, tahu lah ya, treadmill biasa, tapi itu dihubungkan dengan alat rekam jantung EKG. Nah, treadmill itu nanti setiap 3 menit bebannya akan kita naikkan. Jadi pertama dia jalan, kedua jalan tapi dengan elevasi yang lebih tinggi, sampai nanti dia lari, dan itu kan rekam jantungnya dipantau terus. Nah, kalau pada satu titik nanti dia merasa sudah capek, tesnya kita hentikan. Biasanya kita menghentikan tuh karena ada banyak hal, tapi paling sering heart rate-nya sudah mencapai 100% target berdasarkan 220 kurang usia, atau dia sudah menyatakan tidak sanggup lagi. Nah, dari situ nanti kita pantau perubahan rekam jantungnya minute by minute ketika dia dilakukan. Ini menarik nih. Ini menarik. Jadi kalau Anda bisa kenceng tanpa latihan proper, itu wajar ya, karena jantungnya nge-push. Yes. Tapi yang paling concern adalah Anda bisa nggak kenceng tapi sebelumnya terlatih ya. Yes. Itu alasan kenapa dalam seminggu latihan ada latihan isiran, ada tempo, ada threshold, itu biar jantungnya antara sistolik diastolik terlatih. Yes. Ya, itu salah satu alasan juga ya, maksudnya alasan lain kan juga banyak Tir. Misal kalau kamu threshold terus, asam laktat numpuk dong. Betul. Lebih lama recovery-nya. Gitu-gitu itu juga berpengaruh. Oke, note. Sekarang pertanyaan ketiga, ini lumayan menarik nih. Ini pertanyaan yang lumayan dijadikan perdebatan selalu di threads. Iya. Benar nggak sih kalau pemula, secara dokter jantung ya, jadi jawabnya bukan sebagai pelatih lari. Benar nggak sih kalau pemula yang belum pernah lari, nggak ada basic fitness, jadi belum pernah bola, pengen latihan, itu langsung maaf training susah, karena untuk lari pasti heart rate-nya tinggi. Itu benar nggak? Kalau menurutku sih, kalau misalnya dia belum punya basic lari ya, lebih kepada ototnya itu dia memang belum terbiasa untuk melakukan aktivitas itu gitu, sehingga mesti akan meledak heart rate-nya. Nah, apakah dia boleh? Menurutku ya boleh-boleh aja. Menurutku boleh-boleh. Kenapa sih? Kenapa kok Dokter Agi bilang boleh? Karena kalau aku selalu menjawabnya itu berdasarkan pendekatan fisiologi ya. Kenapa sih orang bilang MAF itu bagus? Kenapa latihan zona HR zona rendah itu bagus? Karena ketika kita latihan di zona rendah, kita memberikan kesempatan buat energi itu dihasilkan secara aerobik, benar nggak? Betul. Tidak menggunakan anaerobik yang menghasilkan asam laktat. Betul. Ya kan? Sehingga kalau dia aerobik, produksi asam laktatnya lebih sedikit, maka dia bisa latihan itu lebih sering. Itu satu. Yang kedua,
Kenapa sih aerobik itu latihan yang paling bagus? Menurutku ya, menurutku sekali lagi ini menurutku. Aerobik itu akan merupakan bahan baku terbentuknya energi. Siapa yang membuat energi? Mitokondria kan di sel-sel otot kita. Nah, dengan kita membuat mitokondria di sel-sel otot kita itu terbiasa bekerja untuk menghasilkan energi ketika latihan, kelak dia juga akan bermanfaat ketika kita latihan dengan yang intensitas yang lebih berat gitu. Jadi mitokondrianya lebih siap. Tapi kalau kita duluan ngejar HR tinggi, pace tinggi, mitokondrianya belum dibekali kemampuan yang cukup untuk menghasilkan energi, sulit Pak. Itu alasan kenapa kalau di awal belum pernah lari harus start low. Ya. Start slow dan start low. Ya, in my opinion. Dalam ini menarik. kepercayaanku. Nah, emang bedanya MAF training dan zona 2 training itu apa, Pak? Menurut Pak Tirta, MAF apa? Iya, maksimal aerobic function. Dia lari di zona aerobik, di mana per orang beda-beda. Ya. Nggak harus zona 2, bisa di zona 1, zona 3 awal. Cuman untuk definisi per zona HR ini yang menurutku, aku bingung jujur. Ya, oke. Jadi, jujur. Makanya aku nggak berani terangin kan, kalau di thread soal ini. Jujur, MAF, aku nggak pernah ngerjakan. Jujur? Jujur. Ini menarik deh, asu deh. Aku selalu menggunakan heart rate base. Heart rate base. Dan aku sepakat dengan statementmu tadi bahwa MAF itu tailor individual. Menurutku, zona heart rate yang benar pun itu tailor Pak, individual. Kalau orang sekarang melihat ya, loh kok tailor? Kan dia berdasarkan usia doang. Iya. Iya kan? 220 kurang usia. Taruhlah misalnya usiaku sekarang 20 tahun. 35 kau. Nggak usah ngaku kau. Mana ada 20 Biar tahun mudah Pak, 220 kurang 20. Anggap aja orang lain. Nanti aku. Berarti HR maksimal 200. Berarti maksimal 200. Nah, zonanya kan berdasarkan persentase itu. Tapi sebenarnya, nah ini ilmu rehab dan prevensi kardiovaskular. Ada teori yang namanya heart rate reserve. Jadi heart rate reserve itu kita membagi zona lari berdasarkan 220 kurang usia, tapi kita juga melibatkan resting heart rate, Pak. Jangkrik, menarik ini. Kira dong aku. Oke. Jadi kan misalnya ya, kasar-kasarannya aja zona 1 50% dari 220. Oke. Dari 200 berarti 100. Terus nanti zona 2 50 sampai 70, 70 80 80 90 90 100 kan kayak gitu. Ya. Nah, nanti kalau kamu melibatkan heart rate restingmu, taruhlah misalnya karena kita semakin sering endurance. Jadi highlight ya teman-teman, detak jantung kita normalnya 60 sampai dengan 100. Detak jantung kita normalnya. Tapi semakin sering kita endurance, maka resting heart rate kita itu semakin turun, Pak. Pak Hudi aku yakin ketika tidur pernah nggak ngecek jam korosnya 40 kan? 40. Aku juga 45, 46 lah kalau aku. Nah, yang latihan endurance-nya ekstrim, Pak, kayak atlet sepeda tuh bisa cuma 30-an. Cocok bradikardi dong. Bradikardi, Pak. Nah, jadi semakin bugar kamu, semakin rendah heart rate-mu, jadi penghitungan berdasarkan heart rate reserve-nya nanti beda zonanya. Oh, gitu. Beda zonanya. Nggak bisa disamain dong? Nggak bisa disamain. Nggak bisa by usia? Nggak bisa by usia. Makanya aku bilang, walaupun zona si heart rate itu sifatnya banyak yang bilang itu panduan yang umum, tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, sebenarnya juga bisa tailor atau individual. Makanya dirimu lebih ke heart rate base. Aku heart rate base. Iya, kalau yang MAF ini tuh bisa jadi nggak harus zona 2, itu urusanku sih. Aku nggak paham. Cuman akhirnya aku seperti kata Mas Furkan, aku by heart rate base. By heart rate base. Itu dan kenapa kok bisa orang yang endurance-nya kuat, heart rate-nya sangat rendah? Apa karena cardiac output-nya langsung muncrat banyak? Ya, betul Pak. Jadi ketika kita latihan, kayak yang aku bilang tadi, terjadi perubahan fisiologi di jantung kita. Tadi aku menyampaikan detak jantung kita lebih pelan. Kenapa sih lebih pelan? Karena otot jantung kita kan jadi lebih kuat, Pak. Jadi misalnya orang memompa 1 kali pompa tuh normalnya hanya sekitar 200 cc, katakanlah 200 cc. Tapi karena dia terlatih, otot jantungnya tambah kuat, dia bisa memompa 300 cc. Otomatis ketika dia kebutuhannya 1 liter, satu butuh 5 kali pompa, satu butuh 4 kali pompa. Oh, itu yang menyebabkan hati jadi naik ya? Yes.
Jadi kita bisa Jadi turun. jadi turun. Nah. Oke. Enggak, maksudnya karena dia belum terlatih, otot jantung belum terlatih, dia hatinya lebih tinggi daripada yang itu karena otot jantung belum terlatih. Belum terlatih. Itu alasan berarti sebenarnya latihan buat lari itu banyak banyak ya. Banyak, Pak. Nggak hanya MAF, Nggak hanya maaf. ada zone HR, Ya. threshold, tempo, dan Ya. itu memang fungsinya cuma satu, melatih adaptasi otot jantung. Yes, exactly. Nah kalau dia nggak punya coach ribet, wah lari tinggal lari aja kan, nggak punya ribet sebagai dokter jantung. Untuk teman-teman yang ribet buat mikir kayak gini, dia karena orang yang sudah mikir segmented seperti ini, itu pasti aku yakin ngincernya HM sub 100, Yes. maraton sub 3, nggak Ya. mungkin mereka nggak mikir ini, Ya. karena ini udah sangat Ya. data banget dan personalized. Bagi orang yang cuma pengen latihan, tipsnya gimana? To be honest, Pak, aku nggak pernah pakai coach. Menarik. Aku nggak pernah pakai coach. Tapi Ini asu cok, ini pusing banget nih. Kemarin Mas Septian nggak pakai coach, atlet, terus Dokter Gilang nggak pakai coach, ente juga nggak pakai coach. Pusing lah saya, jadi oke gimana? Oke, jadi- berarti jelasin alasannya sekalian ya. jelasin alasannya sekalian. Ya, jadi karena menurutku kalau kita pakai coach, kan kita terpaku pada program yang harus kita penuhi. Sementara aktivitasku belum tentu aku bisa Asu, memenuhi. alasannya podo banget lagi. memenuhi- pengen bohong. Kalian nggak janjian kan? Enggak. Oh, udah lama banget gak ketemu dokter Gilang. Nah, jadi aku merasa komitmenku untuk pakai coach itu kurang lah. Asu jawabannya sama lagi. Septian, Dokter Gilang, Dokter Agi jawabannya sama. Parah. Oke. Nah, jadi tapi yang kupahami ya dengan berbagai macam latar belakang keilmuan yang kita miliki, kayak yang kusampaikan tadi bahwa kalau kita latihannya kenceng terus, asam laktat kita numpuk sehingga akan lebih gampang buat capek. Nah, jadi aku tuh punya keyakinan bahwa the majority of our run must be slow run. And by saying slow, itu juga tailored, nggak mesti sama antar tiap orang. Ada yang orang bilang, oh pace slow ya berarti pace 7, pace 8. Ya, orang bilang gitu. Nah, tapi ada juga orang yang pace 5 slow, Slow-nya tuh tercermin dari heart rate. Karena aku pemercaya heart rate based zone tadi. Taruhlah misalnya, dia pace 558, average heart rate 153. Itu masih zona 3, Pak, zona aerobik. Pak. hitungannya slow-nya bagi dia. Itu slow bagi dia. Makanya olahraga lari menurutku sangat individual sekali. Itu alasan kenapa kita nggak boleh ngejudge HR orang di medsos dong. Nggak boleh. Wah, Tapi kalau ngejudge pace orang boleh nggak? asu. 17 kilo pace 256? Itu nggak marahin Kipchoge bu. Mau pas 2 itu tahu nggak Dokter Agi Ramadan itu siapa? Ya ini TikTok. Dia komen di salah satu TikTokers yang ngajak taruhan. Mbak, kalau Anda beneran bisa lari kayak gitu, saya kasih Garmin bla 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 bla. Ya, ini dia. Ini dia. Ini dia. Jadi buat share TikTok yang baper, yang Anda reply oke, yang Anda reply itu adalah dokter jantung. Kok lemes banget sih cowok mulutnya? Ada yang komen kayak gitu, Pak. Itu dokter jantung. Karena secara theoretically, yang bisa pace 2 adalah rata-rata. Atlet, Pak. Aku ingat betul ya, ketika aku baca postingan itu, aku langsung nyari tahu, Pak. Mas Agus Prayogo, holder 10.000 meter putra kita, itu 29.50 apa 29.25 gitu, Pak. Itu kalau dihitung pace 256, Pak. Jadi kalau ada orang lari 17 kilo, 18 kilo pace 252, dia bisa mecahin rekornya Mas Agus dong. Kelar kok. Jadi menarik. Tapi kita nggak bisa ngejudge HR berarti ya. Nggak bisa. Makanya itu alasan. Ya kalau, ya betul nggak boleh. Itu alasan kenapa polisi HR banyak yang baper ya. Ya. Karena HR tuh sangat individual. Sangat individual. Apakah berat badan juga berpengaruh? Oh, pengaruh, Pak. Pengaruh. Jadi semakin berat badan kita kan beban tubuh yang dibawa juga semakin berat. Untuk menghasilkan effort yang sama, itu pasti dia akan lebih berat dibanding orang yang cenderung lebih lean. Oke, sekarang kalau ditanya, saya pengen lari buat sehat saja, saya harus ngejar ngejar jarak, atau ngejar waktu duluan? Ngejar durasi, Pak. Ngejar durasi? Ngejar durasi. Itu bold statement. Mau kamu minta rekomendasi dari PERKI, Dokter Jantung Indonesia, ISC, European Society of Cardiology, AHA, American Heart Association, itu rekomendasinya sama. 150 sampai 300 menit dalam 1 minggu. Mainnya durasi, terserah Mainnya durasi itu dapatnya berapa kilo itulah. Ya. Oh berarti Vinodi. Aku punya teman namanya Vinodi, dia larinya by durasi. By durasi.
Itu yang menarik ya. Iya. Itu yang malah disarankan buat teman-teman yang cuma pengen cari sehat. Pengen cari sehat. Nah, kalau dia pengen sudah segmented, aku pengen FM sub 3, aku pengen FM 330. Saranmu buat mereka gimana? Saranku buat mereka ya, very well prepared, dan kalau bisa ya, semudah apapun usia ketika kita berpikir umur 20 tahun gitu misalnya, nggak mungkin aku sakit jantung umur 20 tahun. Sebelum event, lakukan screening pre-competition. Itu khusus yang memang mau ngejar waktu. Yes, ngejar performa. Wah, jadi cocok yang misal HM sub 100. Yes. Sebisa mungkin pernah medical check up. Ya, karena Pak, nah ini menarik lagi Pak. Nah. Satu lagi, kita balik lagi ke rest tadi yang tadi ya. Pak Jonathan Kim ya. Jadi dia membagi antara kejadian cardiac arrest itu pelari yang usianya lebih dari 40 dan pelari yang usianya kurang dari 40. Mana yang lebih banyak meninggal? Harusnya 40 ke atas. Yang kurang dari 40 Pak. Oh, itu serius? Serius? By jurnal tadi? By jurnal tadi? Malah kurang dari 40? Iya. Jadi penelitian belasan tahun itu? Iya. Jadi kenapa terjadi seperti itu? Kan aku juga harus membaca lebih dalam lagi kan? Ya, jangan strawberry picking. Jangan strawberry picking. Jadi orang yang mengalami cardiac arrest lebih dari 40 tahun itu terjadi karena myocardial injury, karena yang mismatch tadi loh antara supply dan demand. Oke. Jadi begitu dia diperbaiki suplai oksigennya, dikasih oksigen dan lain-lain, kan dia membaik, ya kan? Tapi yang mengalami cardiac arrest pada usia yang lebih muda itu penyebabnya bukan myocardial injury Pak, tapi hypertrophic cardiomyopathy tadi. Lah, nggak ada yang tahu dong. Nggak ada yang tahu Pak. Masuk. Ini kita keluar sedikit dari skup lari ya. Kalau kita amati di olahraga yang lain, misal sepak bola. Aku ngikutin sepak bola itu udah dari lama Pak, karena kan aku main dari kecil ya. Ada namanya Miklos Veher, pemain Benfica. Ada namanya Mark Vivian Foe, itu pemain Kamerun. Oh iya. Antonio Puerta, pemain Sevilla. Itu kan semuanya orang-orang yang fit, sehat, kolaps Pak di lapangan, meninggal Pak. Penyebabnya hypertrophic cardiomyopathy. Yang orang nggak bisa ngecek dong? Yang orang nggak bisa ngecek. Sebenarnya bisa dicek. Tapi? Melalui pre-screening competition tadi. Cuma ngeceknya harus detail Pak. Bener harus detail. Kenapa aku bilang harus detail? Kan tadi, kalau orang olahraga endurance, mesti akan ada perubahan pada anatomi jantungnya. Jantungnya jadi lebih besar. Nah, hypertrophic cardiomyopathy, itu jantungnya juga besar Pak. Terus jadi tambah besar? Iya. Udah besar jadi tambah besar? Besar jadi tambah besar. Jadi isunya di kalangan kami kardiologis untuk menghindari cardiac arrest itu adalah, terutama pada atlet endurance, bagaimana membedakan apakah seorang atlet ini hanya mengalami atlet heart, jantungnya atlet, atau atlet heart dengan hypertrophic cardiomyopathy. Berat itu Pak. Berat Pak. Jadi pemeriksaannya memang harus detail. Biasanya kita lakukan screening dulu. Screening itu ngisi kuesioner. Pernah ada orang tuanya yang meninggal mendadak nggak? Pamannya, kakeknya itu diurutin Pak semuanya. Terus pernah nyeri dada nggak? Pernah sesak nafas atau nggak? Itu kuesioner biasalah. Pemeriksaan pertama nanti kita EKG Pak. Dari EKG kan kelihatan, oh jantungnya besar nih. Nah kalau sudah ada tanda-tanda sesuatu yang tidak terlihat normal dari EKG, nanti kita lanjutkan ke pemeriksaan ekokardiografi di USG jantungnya. Jadi kelihatan besarnya itu karena HCM atau besarnya itu hanya karena sekedar atlet heart, itu bisa kelihatan lewat ekokardiografi. Wah, ini menarik. Gimana kalau aritmia dok? Aritmia, ini juga menarik. Karena aku punya teman aritmia namanya Agung Salim. Itu ketahuannya pas goes jarak jauh. Iya. Aku bertiga saat itu goes Jakarta Jogja. Iya. Aku, Billy Pong sama Agung Salim. Tiba-tiba saat Indramayu, heart rate-nya jadi 190. Tapi orangnya nggak ngos-ngosan. Pas ku detak, cocokin sini sama jantung, kebetulan bahas stetoskop, nggak match. Nggak match. Dan ternyata tak rujuk dong. Sampai Jogja suruh ke SPJP. Disaranin pakai pacemaker. Oke. Gimana cara mendeteksi aritmia pada orang penghobi lari? Dan akhirnya cara mengatasinya gimana? Dan apakah penderita aritmia ini boleh olahraga kardio? Oke, ini sebenarnya lebih segmented lagi ya pertanyaannya. Ya, karena itu diangkat di threads. Ya. Dan banyak respon loh. Ya. Artinya netizen kita itu sudah mulai kritis. Sudah mulai kritis. Nah, aku teringat ke salah satu kejadian tahun 2012 kalau nggak salah.
Karena Tottenham menang apa? WL. WL ya. Ini ada fans MU. Tahun ini 2000 bahasnya dok jantung ya. Tahun 2012 itu, Pak. Ada game FA Cup antara Bolton Wanderers sama Tottenham Hotspur. Dia inget tuh. Oke. Di game itu ada pemain Inggris, dia pemain kulit hitam tapi nationality-nya Inggris. Dia ngalami kolaps di lapangan. Namanya Fabrice Muamba. Nah, Fabrice Muamba itu setelah diteliti lebih jauh, dia survive, dia bertahan dalam artian tidak meninggal seperti pemain yang aku sebutkan tadi. Setelah diteliti, penyebab dia kolaps itu ada namanya ARVD, Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia. Jadi itu suatu kelainan di mana otot jantungnya itu yang seharusnya berupa serabut otot, secara genetik atau secara keturunan, dia digantikan dengan sel lemak. Loh, Nah, sehingga orang-orang yang dengan ARVD itu, entah pada suatu saat atau suatu dekade pada hidupnya, dia akan mengalami ventricular tachycardia. waduh, Dan aduh. VT kan sangat rentan mengalami arrest kan, Pak? Iya. Sangat rentan mengalami arrest. Nah, itu dipengaruhi sekali oleh physical activity. Jadi orang-orang yang seperti itu pada akhirnya memang tidak disarankan untuk berolahraga secara kompetitif. Dia boleh untuk rekreasional, tapi dia tidak boleh untuk kompetitif. Batas antara rekreasional dan kompetitif adalah ada lawannya. Iya, Jadi kalau kita ikut event lari harus sub 3, itu jadi kompetitif terhadap dirinya sendiri karena dirinya sendiri jadi lawannya. wah bener sih jancuk. Nah terus kalau kayak gitu caranya memang berarti saran dokter-dokter yang kemarin buat screening setidaknya kalau Anda sudah lari dan ada target waktu buat diri sendiri memang harusnya screening dong ya. Iya. Aku udah di Wellness Pro, alhamdulillah aman. Makanya aku Tesnya apa aja, Pak? Spirometri? semua lengkap. Lengkap Sipet, ya? Sipet, paling oke. berat sipet. Sipet, Yang paling treadmill berat naik nanjak, tapi sipet itu dikasih oksigen untuk ngecek betul. Voltomax-nya sama laktatnya dari CO2, jantung, EKG, terus ngecek fleksibilitas. Itulah alasan kenapa dokter kok tahu fleksibilitas jelek, itu Wellness Pro yang diagnosa. Pro. Gitu. Berapa, Pak, VO2 max? Pada waktu itu? 50. Wih, keren. 50. Akurat nggak dengan Garmin? Dengan Coros, dengan smartwatch kita? Enggak, Garmin-nya ketinggian. Garminnya ketinggian? Garminku malah 54. In reality ternyata 49 sampai 50. Dia average kan. Iya. Korosnya mirip. Coros yang mirip? Koros aku di 48. Bukan endorse ya? Bukan. Bukan, enggak, aku enggak endorse. Jadi di Garmin aku 54. Di Koros aku 48. Ternyata karena aku ini ada jawabannya. Karena ternyata aku baca paper ya. Aku pakai Garmin hanya pas latihan. Oh, oke. Jadi dia bias, nganggapnya, wah kamu performanya keren, karena dia taunya pakai pas latihan. Nah sementara Koros, aku pakai di 18 jam. Kadang pas tidur tak Pas tidur copot. juga Sehingga si jam smartwatch ini menganggap lebih seolah-olah lebih bagus dia. Padahal itu dikarenakan kalau Anda mau VO2 max-nya proper, Anda harus pakai minimal 7 hari berturut-turut. Dan kalau latihan terusan sebulan. Jadi latihan sebulan, dipakai buat itu 7 hari, maka itu akan kedetek VO2 max, HRV, sama RSHR. Oke. Jadi berarti kalau bisa jadi valid, sensitif tapi tidak spesifik. Oh, oke, ya, menarik ya bahasa-bahasa Ya, statistik ya. sensitif tapi tidak spesifik. Oke. Nah, di double sama sipet. Double sama sipet. Ya. Nah, akhirnya aku baru tahu ternyata cara meningkatkan VO2 max yaitu meningkatkan kapasitas oksigen yang diserap untuk dialirkan lewat darah dan disebar ke seluruh tubuh itu lewat anaerobic endurance. Yes. Betul ya? Betul. Bukan, tapi untuk mencapai anaerobic endurance yang proper, kamu harus Punya basicnya endurance. dulu. Nah, itu loh. Endurance-nya dulu. Jadi kayak lingkaran setan kan? Iya, betul. Oke. Nah, aritmia ini akhirnya pacemaker atau dia boleh lari aja kalau Jadi- ada dokter, ada pasien nih datang ke dokter Iya. dokter Agi, aku aritmia nih ternyata diagnosa sebelumnya, aku pengen lari. Terus dokter Agi ngecek. Kapan dia harus pakai pacemaker? Jadi sebenarnya kalau kita di SPJP ini pertanyaan yang sangat subspesialistik, Tir. Oh ya? Ya, jadi kita di SPJP itu juga, tadi kan aku sudah sempat bilang ada intervensi kardiologi, ada rehab dan prevensi. Nah, salah satu subnya lagi itu adalah subspesialis aritmia. Aritmia itu ada Ada spesialisasinya. subspesialisnya, Pak. Dan tahun 2023, Pak, aku lulus. Jumlah ahli aritmia satu Indonesia, Pak Hudi tahu berapa? Kalau aku nggak salah ingat ya, 110? 27. Hah? Seindo? Iya, Cuma ini aku nggak salah 27? ingat. 20-an? Betul. Wah, sucuk.
Aku kerja di Kalimantan kan hampir 2 tahun Pak jadi SPJP. Ahli aritmia satu-satunya yang ada di Pulau Kalimantan itu cuma ada di Balikpapan. Kalsel, tempat provinsiku bekerja, belum ada ahli aritmia. Yogyakarta yang merupakan institusi pendidikan itu sampai saat ini hanya punya 2 ahli aritmia. Sopo we? Dr. Erika Maharani dan Dr. Erika. Vera Hidayati. Dr. Erika jenis banget. Ya, Ya, kemarin yang ngomong ketua perki lagi. Ternyata seangkatan. seangkatan beliau. Jadi ini peluang buat yang mau jadi Janto. Ya, Oke, ini penutup. Kenapa menurut Dokter Agi sebelum mitos fakta ya? Iya. Mitos fakta tuh pertanyaan singkat-singkat. Mampus Oke. Anda. Kenapa menurut Dokter Agi dokter-dokter usia muda? Ini ada gap ya. Aku merasa dokter-dokter yang kelahiran tahun 70, 60 ke bawah itu jarang yang ikut event segininya, ya, nge-gym segininya. Iya. Tapi seangkatan kita, bukan kita narsistik ya, angkatan 96 ke atas. Jadi masuk S1 96 itu mulai suka aware, ya. suka Betul. olahraga. Menurut Dokter Agi, kenapa kok dokter-dokter yang muda ini sangat menggandrungi olahraga? Oke, jadi kalau menurutku ini pandangan pribadi ya. Ya, Pandangan subjektif pribadi ya. Karena kita yang lahir di generasi sekarang atau generasi kita lah tahun 90-an itu generasi yang lebih ke arah visual. Kenapa aku bilang visual? Ya kita mencitrakan diri kita kan di sosial media. Di platform sosial media TikTok, Instagram, X, Facebook dan lain-lain, dan itu kan yang dilihat adalah visual kita. Nah, sekarang in my humble opinion, bagaimana caranya kita mau mengatakan atau menyampaikan Bapak Ibu gaya hidupnya yang sehat dong. Tapi kita tidak terlihat melakukan itu gitu. Oh, bleber-bleber kalau kata Pak Felix. Ya, Felix Jul Hendry. Saya ngikutin juga tuh TikToknya beliau, keren. Jadi menurut saya lebih karena image bahwa kita melakukan apa yang ingin kita edukasi ke pasien. Walk the talk. Itu sih. Berarti ada benarnya ya, walk the talk, not talk the talk. Ya, Itu ada benarnya. Not talk to talk itu artinya omong kosong ya. omong kosong. Walk the talk adalah ya melakukan apa yang udah kita omongin. Betul. Komitmen. Ya, Itu alasannya. itu alasannya menurutku. Kalau Dokter Agi ada pertanyaan, bisa jawab nggak dok? Kenapa banyak dokter yang obes? Mampus. Jawab kau. Berani nggak dia jawab? Secara sopan. Ini pertanyaan pasien dok. Dokter Agi sama Dokter Tirta. Aku nggak berani jawab sendiri. Ada yang praktek. Oke. Saya praktek aja kan jarang. Baru mau comeback praktek tahun ini. Ya, Menurut Dokter Agi, kenapa banyak dokter yang majority obes dan overweight? oke. Jadi kenapa seseorang bisa obes? Kita generalisir dulu lah pertanyaannya. Kita tarik dulu pertanyaan. Kenapa seseorang bisa obes? Surplus kalori. Iya kan? Betul. Surplus kalori. Sekarang kita berhadapan dengan dokter-dokter yang mostly dia overwork. Sehingga makan itu dalam artian sesempatnya. Apa yang ada di hadapan, kita makan. Jadi kalau aku secara pribadi ya, menganggap makan tuh punya 3 tingkatan. Hud. Menarik. Ini pandangan personal. Makan supaya mencegah lapar. Yang pertama, wes opo wae tak pangan sing penting aku orang ngelih. Apa aja tak makan yang penting aku nggak lapar. Yang kedua, dia biasanya kan yang pertama ini karena terkait kebatasan ekonomi atau kebatasan waktu. Iya. Ya kan? Iya. Berikutnya kalau dia sudah punya uang dan dia punya spare time yang banyak, dia makan sesuai selera. Makan sesuai, ya masuk. Betul. Oke. Nggak bisa milih. Bisa milih. Aku mau makan lobster. Nah, yang ketiga, dia makan karena dia menyadari apa yang tubuhnya butuhkan. Anjir. I want to build muscle. Aku harus makan protein 2 gram per hari. Ya. Dan untuk mencapai tahap ketiga itu nggak langsung bisa ya? Nggak langsung bisa. Jadi kayak Daniel, dia bisa obes ini memang betul. Kerjaan dia editor. Ya, Berarti sama kayak dokter. Yang dia kerja, apa yang ada di depannya, lapar, makan. ya. Anda wise sekali ya. Saya kira Anda akan menghujat, itu kalau mager. Enggak. Jadi jawaban dokter banyak yang obes karena overwork. Menurut saya, Jadi SIP3, pasien banyak, Iya. kelaparan, apa yang ada di depannya, jam malam makan. makan. Kalau dia mengikuti selera, nggak akan sempat. Betul. Nah, Cat. ada lagi teori yang baru, Pak. Teori yang menurutku itu juga berpengaruh ya. Pak Hudi ngerasa nggak ketika Pak Tirta ngerasa nggak badannya bisa lean kayak gitu diraih dengan jam tidur yang teratur atau jam tidur yang ngawur? Wah, aku langsung sekarang jam 9 harus bubuk.
Nah, Jam 4 harus bangun. Jadi- Tanpa alarm. jadi ada yang bilang proses tidur yang teratur itu juga mempengaruhi terhadap ketebalan lemak di perut kita. Wah, Sucuk. Coba nanti kita searching ya. Aku memang belum Anda suka baca jurnal juga ya, Rati ya? ini kalau ini dibisikin nyonya. Oh, karena istrinya juga spesialis penyakit dalam. Iya. Ngeri. Jadi aku itu Pak pusreng, pusreng. Saya juga sih itu bener ya. Itu bener ya. Bener Pak, bener Pak. Nah, jadi istriku nyeletuk. Kamu itu katanya perutnya mau six pack, tapi kok tidurnya malam terus. Nggak bisa kamu six pack kalau tidurmu malam. Nah, itu nyonya yang bilang. Karena penyakit dalam. Karena penyakit dalam. Jadi dia bilang ada hubungannya antara kadar melatonin, hormon-hormon apalah Atau itu dengan bengean. Urusan penyakit dalam ya. ya dengan visceral lemak tubuh. Wah, berarti kalau dia sudah hobi begadang karena kerja, Nah, dikonsul terus tiap malam. dikonsul tiap malam, dokter overwork, ditambah apapun yang ada makan di depan, Yes. resiko obesnya gede sekali. Yes. Jadi walaupun dia menjaga pola sehat tapi pola tidur berantakan, tetap obesnya nggak akan kurang-kurang. Itu menjawab problemnya videograferku. Oke. Klien dia itu nggak hanya aku, dia kayak dokter. Klien dia banyak, sehingga dia ngedit selalu sampai malam. Apa yang ada di depannya? Makan. Dia pertama hidup sehat, lari 10.000 step, tapi nggak turun-turun, frustasi. Berarti jawaban dia kenapa berat dia stuck, walau dia sudah hidup makan sehat, mengurangi karbo dan jalan kaki adalah karena tidurnya berantakan. Yes. Asli enak ya, Pak. Ada tuh ngomong nggak public speaking-nya keren loh. Terima Iya, kasih. ini orang seperti beliau ini di follow ya, ini Instagramnya. Dan ingat buat teman-teman TikToker yang kemarin ngatain beliau lambenya lemes, mending Anda revisi komen. Dokter Agi ini istrinya adalah SPPD. Kalau mau ketemu langsung dokter yang lambenya lemes ini, beliau praktek di RSST. Dan kenapa dia berani statement bahwa orang yang bisa pace 250 17 kilo itu ya karena by data di Indonesia bisa mecahin rekor itu. Yes, exactly. Apalagi P1. Iya. P1 tuh sprint. Satu tuh sprint. 1 menit per kilo. Itu Pak Usain Bolt Pak. Oh ya 100 bener. meter 9 detik, 9,5 detik. Usain Bolt. Mana ada orang bisa 10 detik ya kalau nggak atlet. Ya maksudnya kalau mau ngapusi Strava ya nggak keterlaluan gitu loh, bener kan? Betul. Ngedit iso, mbok ya 35 nah, Ya. 415 itu masih nalar. Yo mosok lek ngapusi langsung 240 P1. Lek ngapusi terlalu total. Agak di Lek ngapusnya di pos-pos berarti masih bisa diterima ya? masih bisa. Kalau pos-pos aku masih terima, mungkin berak. Iya, benar. Oh, berak nggak mungkin dong lagi pos. Nggak di pos, bro, nggak bisa. Terus ini mitos. Ini sekarang bukan mitos fakta ya. Aku lebih pertanyaan iseng. Anda CP dan Anda Oke. pelari. Siap. Aku merasa ada netizen merasa sama aku juga ngerasa bisa nggak sih kita lari insecure gara-gara smartwatch? Jadi aku insecure heart rate-ku naik gara-gara lihat ini terus malah jadi naik. Bisa Pak. Oh, Bisa. anxiety Iya. karena takut heart rate naik itu malah bisa. Tubuh kita kan kalau tadi jantung sistolik diastolik, nervus kita apa Pak? Simpatis. Simpatis, parasimpatis. Fight and flight response. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi kalau fight itu berarti kita pengen berantem, pengen fight gitu kan. Kalau flight kan berarti kita kabur. Nah, heart rate-ku naik nggak ya? Heart rate-ku naik nggak Iya. ya? Itu kan memicu fight response kan, respon simpatis kan. Menurutku juga itu akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan heart rate. Menjawab kenapa setiap event heart rate kita lebih tinggi daripada pas latihan. Yes. Contoh ya Pak, aku sebagai dokter jantung itu sangat takut sekali denyut nadiku tinggi. Sampai sekarang, aku tuh kalau lari, mentok average heart rate itu di 160-an. 166 lah. Nggak pernah 172 172, satu kali pernah terjadi saat aku race. race HM yang kemarin itu. Jadi karena adrenalinnya tinggi, kita nggak merasa capek gitu kan, banyak cheering dan lain-lain, kayak nggak ada apa-apa. Nah jadi aku nggak apa-apa, heart rate segitu. Tapi kalau dalam latihan sehari-hari, aku mentok maksimal 160-an. Itu alasan kenapa kok coach bilang push habisnya pas race saja. Yes. Jangan pernah push habis ketika latihan. Yes. Karena asam laktat jadi numpuk, recovery jadi telat. Betul. Oke, sekarang kita sampai ke segmen terakhir itu mitos dan fakta. Oke. Mitos dan fakta. Oke ya. Oke. Mitos fakta pertama. Kebanyakan minum air elektrolit
ketika sesi maraton akan menyebabkan denyut jantungnya nggak beraturan. Naik maksudnya. Saya minum elektrolit terus, water station elektrolit, anti air biasa. Boleh pas nggak? Sulit itu. Sulit karena secara ini kan kita kehilangan elektrolit juga kan. Tapi butuh kan? Tapi butuh. Jangan. Kita butuh elektrolit. Oke, kita skip. Mitos fakta berikutnya. Mitos fakta berikutnya yang aku tanya adalah minum es americano sebelum lari itu sehat buat jantung. Fakta. Oh ya? Iya. Kan skripsimu sendiri, Pak. Aku masih ingat loh tahun 2013 kok. Ya tapi kan saya host ceritanya, jangan ceritanya dilempar. Ini ceritanya saya host, jangan dianggap dokter ini. Ya, coba kenapa? Dari dokter jantung. Jadi karena kalau Andrew Tate bilang, Pak, americano itu adalah stimulan paling halal yang terbaik di muka bumi. Kok iso? Karena dia meningkatkan simpatis kita, Pak. Jadi dengan kita minum americano, jadi kita simpatisnya naik, jadi kita lebih siap untuk beraktivitas. Kalau ditambah gula? Kalau ditambah gula, kalau gula sebenarnya bisa jadi sebagai bahan bakar dia untuk lari ya, energi. Oke lah. Asal sebelum lari ya, tapi kalau sampai saat ini sih saya sendiri tidak pernah minum dengan gula. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke, berarti fakta buat teman-teman yang ngopi sebelum lari. Ya. Nomor 2, mitos atau fakta bahwa kalau kita latihan itu nge-push terus, itu justru racing ngebong. Fakta. Kenapa? Overwork, Pak, ototnya, Pak. Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan. Jadi balik lagi ya, kalau kita nge-push terus, otot kita itu capek, Pak. Asam laktatnya naik. Kita tidak pernah tahu otot kita itu kuatnya sampai kapan. Walaupun kita push terus, kita punya motivasi yang tinggi, bisa jadi dia malah kalau ini mungkin lebih pas dokter Asa ya yang jawab. Ada yang namanya kan overuse injury, Pak. Oke. Jadi ketika dia asam laktatnya lebih tinggi, kontraksi ototnya dia nggak bisa maksimal, justru ketika di hari yang kita inginkan kita perform, dia malah nggak bisa karena sudah lelah. Oke. Mitos atau fakta bahwa lari slow, lari pelan menurut masing-masing, itu akan justru bisa berlari kencang. Jadi ada quote, larilah pelan untuk berlari kencang. Fakta. Jelasin. Kembali ke basic apa yang terjadi ketika kita lari pelan tadi, Pak. Mitokondria kita akan lebih terbiasa untuk menghasilkan energi, jadi dia lebih siap. By the time kita butuh dia, ketika untuk berlari kencang, dia udah punya kemampuan yang mumpuni buat menghasilkan energi. Oke, keren sekali. Mitos atau fakta, kalau sebelum lari kita harus ngising dulu atau bed dulu? Itu ketakutan terbesar semua pelari nggak sih, Pak? Sudah enak 2 km, 3 km, malah kebelet pop-up. Dan itu resikonya apa sih, Pak Dokter Agi, kalau kita nahan pas lari? Nahan pas lari sebenarnya nggak ada risiko yang apa namanya, yang berat sih. Paling ya kita ngobrol ya? Jadi fakta harus kalau bisa ngising dulu sebelum ngising lari. dulu. Ya. Nah, ini yang terakhir. Ini Anda kan nge-gym. Ya. Anda juga lari. Ya. Mitos atau fakta lari itu akan menghabiskan masa otot? Menjawab pertanyaan ini mungkin lihat postingan saya aja kali ya, badan saya sekarang kayak apa. Jadi jawabannya tetap, kok bisa tetap stay? Kok nggak habis masa ototnya? Karena menurutku balik lagi, kenapa sih otot kita tuh bisa terbentuk? Kenapa sih otot kita tuh bisa terkikis? Otot kan terbentuk karena kita intake protein kan, Pak? Betul. Kalau kita intake proteinnya cukup atau bahkan berlebih, misalnya let's say di 1,5 atau 2 gram per kilogram berat badan, berat badan, kan dia akan tetap aja. Jadi untuk orang-orang yang sudah sadar bahwa dia memang hybrid, kardio dan nge-gym, ya nutrisi harus naik. Harus naik. Rehatnya juga harus naik. Nah, tapi di sini ada sedikit, jadi antara orang hybrid itu dia akan mengalami suatu dilema, Pak. Dilema, karena ketika seorang anak gym itu mulai lari, in my humble opinion, dia sangat sulit untuk menaikkan massa otot. At the best he can do, mempertahankan apa yang sudah ada. Dia hanya bisa mempertahankan, tapi untuk bulking lagi sulit. Sulit sekali, Pak. Sulit sekali. Dan untuk dia menambah pace kan juga sulit, karena berat. Karena berat. Nah, jadi orang yang hybrid seperti aku,
mereka harus menerima fakta bahwa sebagai pelari kamu biasa saja, tapi sebagai lifter kamu juga biasa saja. Susah aja. Ya tapi secara pakai baju fit, Pakai baju fit, ketika buka baju lean. lean, Oh. shoulder mentul-mentul, Pak. Betul, sama kalau di foto seneng. Ya, jadi prinsip kita sebagai seorang hybrid itu ada istilahnya, Pak. Apa? Faster than those lifter, stronger than those runner. Curang. Raul nggak stronger. Tidak stronger dan lifter karena nggak mungkin. Nggak mungkin. Faster dan runner juga nggak mungkin. Itu aja kalau dari saya. Sekian dari saya Tirta Citot. Aji Ramadhani, dokter spesialis kan ada jantung. dokter. Siap. Ulang. Sekian dari saya Tirta Citot. Dokter Agi Ramadhani, spesialis jantung. Iya, kita berjumpa di episode berikutnya. Buat kawan-kawan sekalian yang tertarik untuk bahas sport jantung atau jantung dan lari olahraga, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab, kita kumpulkan oleh Dokter Agi. See you. Dah.